Hai, terima kasih ya sudah ngeklik videoku. Selamat datang di YouTube channel Danis by Makra. Kali ini aku ingin membuat kue basah jentik manis seperti ini. Cantik banget bukan? Yang ingin tahu cara buatnya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, berikut adalah bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat jentik manis. Pertama, bahannya adalah air. Aku akan menjelaskan kegunaan air di sini. Yang pertama untuk memasak sagu mutiara, yang kedua untuk memasak santan. Khusus untuk sagu mutiara, step ketiga itu bersifat opsional ya. Karena jika kalian sudah melakukan step 1 dan step kedua dan hasil sagu mutiara kalian sudah matang sempurna, step 3 tidak perlu dilakukan. Jika kamu masih belum paham, nanti akan aku jelaskan kembali pada saat memasak sagu mutiaranya ya. Jadi total air yang aku gunakan di sini adalah 1700 ml. Kemudian ada 2 lembar daun pandan yang sudah dilipat seperti ini. 100 gram sagu mutiara. 1 sendok teh garam. 120 gram gula pasir. Dan setengah sendok teh vanilla essence, aku pakai yang cair. Kemudian santan instan yang 200 ml dan tepung hongkwe di sini 150 gram, tapi aku hanya pakai 90 gram saja. Lalu yang terakhir adalah plastik PP. Di sini kalau misalkan kalian mau beli bingung bilangnya, bilang aja ini plastik untuk kue basah. Berikut adalah ringkasan dari bahan-bahan yang aku gunakan. Baik, step pertama kita akan menimbang terlebih dahulu tepung hongkwe-nya. Di sini aku hanya pakai 90 gram ya. Nanti setelah sudah sampai di titik 90 gram, kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita akan mencampur santan instan dengan air. Nah, untuk takarannya di sini aku menggunakan persentase 40% santan instannya dicampur dengan 60% air. Jadi aku menggunakan santan cair di sini. Jadi di sini untuk santannya aku menggunakan 200 ml ditambah dengan 300 air. Total jadi 500 ml santan. Lalu aku aduk-aduk, aku tuangkan air ke kotaknya agar tidak ada santan yang terbuang. Nah, ini totalnya sudah 500 ml. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu ya. Dan kita akan siap untuk kita masak. Kemudian kita siapkan wajan. Lalu tuangkan santan ke dalam wajan. Lalu nyalakan api kompor. Di sini kita menggunakan api kecil saja ya, agar memastikan santannya matang dengan sempurna. Lalu kita aduk-aduk untuk memastikan santan instannya tercampur rata dengan air. Masukkan 2 lembar daun pandan. Lalu aduk kembali sebelum kita diamkan sampai santannya matang.
Jika sudah meletup-letup seperti ini, tandanya santan sudah matang. Kita bisa mematikan api kompor. Kemudian kita akan saring santan ini agar hasilnya itu lebih cantik. Tujuannya disaring di sini adalah untuk memastikan tidak ada butiran-butiran kecil dari santan yang pecah, agar tampilan santannya lebih cantik. Sekarang kita masuk ke tahap memasak sagu mutiara. Yang pertama, kita akan tuangkan air 1 liter ke dalam wajan. Lalu kita nyalakan api kompor. Di sini aku menggunakan api yang besar karena agar mempercepat proses pemanasan air. Jika sudah mendidih seperti ini, tandanya air sudah matang. Lalu kita boleh masukkan sagu mutiaranya. Nah, tipsnya adalah kita harus memasukkan sagu mutiara saat air benar-benar sudah mendidih. Jangan lupa sesekali untuk mengaduknya, tapi jangan terlalu sering ya. Kemudian kita akan nyalakan timer. Jadi hitungan 15 menit itu kita hitung mulai dari kita memasukkan sagu mutiara ke dalam air. Oke, step pertama selesai. Lalu kita akan masuk ke step kedua. Kita masukkan air 200 ml. Ini kondisinya apinya belum dimatikan ya. Masukkan air 200 ml lalu masak lagi sampai mendidih. Seperti di awal lagi mendidih, baru kita hitung 5 menit. Kita hitung mundur lagi selama 5 menit. Oke, step 2 selesai, saatnya untuk mematikan api kompor. Kemudian menutup wajannya selama 15 menit. Nah, dalam proses ini tipsnya adalah jangan membuka tutup wajannya agar si sagunya ini matang dengan baik. 15 minutes later. Nah, ini hasilnya ternyata masih belum matang ya. Maka dari itu kita membutuhkan step ketiga, yaitu dengan cara menambahkan 200 ml air. Kemudian kita masak selama 5 menit. Di step ini aku menambahkan sedikit pewarna merah agar warna si sagu mutiaranya itu lebih terang, warna merahnya lebih terang. Tapi ini tidak wajib ya, kalian boleh skip.
15 minutes later. Oke, ini sagu mutiaranya sudah matang, hasilnya sudah bening, tidak ada yang putih-putih lagi tengahnya. Tandanya kita bisa angkat, tiriskan, lalu kita siram dengan air biasa atau air dingin. Tujuannya agar si sagu mutiaranya tidak lengket satu sama lain. Ya, sekarang kita akan mencampur bahan-bahan kering langsung di atas wajan, agar nanti setelah sudah tercampur semua, kita bisa langsung pindahkan wajan ke atas kompor. Pertama, kita tuangkan dahulu tepung hon kuenya. Kemudian gula pasir, lalu garam. Nah, lalu kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah rata, langsung kita masukkan santan yang tadi sudah kita matangkan ya. Lalu kita aduk terus, aduk perlahan, memastikan semua tepung dan bahan-bahan yang lain juga tercampur dengan santannya, agar tidak ada adonan yang bergerindil pada saat dimasak. Jadi agar nanti hasilnya bisa lebih halus. Lalu aku masukkan setengah sendok teh vanilla essence atau secukupnya juga boleh ya. Lalu kita aduk rata kembali. Baik, saatnya sekarang kita mulai memasak adonan yang tadi kita campur. Kita menggunakan api kecil aja sambil memastikan bahwa semua tadi tepung-tepungnya itu sudah tercampur rata dengan si santannya. Lalu kita aduk terus pelan-pelan. Nah, ini adonannya sudah mulai mengental. Kita aduk terus ya, jangan berhenti, agar adonannya itu halus, bentuknya lebih halus dan juga rata. Lalu kita masukkan sagu mutiaranya, kita aduk-aduk lagi sampai rata. Nah, nanti kalau sudah meletup-letup, tandanya kita sudah boleh mematikan api kompornya. Ini dia hasil akhir campurannya. Nah, setelah ini kita harus langsung cetak ya dalam kondisi panas-panas, karena si tepung hon kue ini cepat sekali ngeset atau ngebentuk wadahnya atau cepat kaku. Oleh karena itu di step ini kita harus gerak cepat ya. Nah, kalau misalkan kalian agak kesulitan menggunakan plastik, kalian boleh pakai cetakan
agar atau apapun itu, yang penting mempermudah kalian. Nah, karena aku pingin banget bikin persis kayak yang dijual di pasar atau di toko-toko kue basah. Nah, aku pakai plastik yang kayak gini, plastik kue basah. Jika sudah semuanya terbungkus seperti ini, terakhir kita boleh memplester ya ujung plastiknya agar tidak mudah terlepas, jadi lebih aman. Ini dia hasil kue jentik manis ala Danits by Makra. Terima kasih ya kamu sudah menonton videoku. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Nah teman-teman, ingat ya, kita semua itu bisa masak, asal kita punya niat dalam hati.